Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam agenda yang sama, yaitu kita belajar bersama tentang tafsir, ya. InsyaAllah menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Salawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, guru kita, pemimpin kita. Semoga kita tidak hanya terhitung sebagai umatnya, tapi kita juga terhitung sebagai orang-orang yang layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, sempat terlambat karena dari ujung ke ujung, ya. Kebetulan rumah saya di sebelum kandangan Pare. Jadi saya tadi berangkat sudah ada jam 4, ya, mau jam 4 itu. Tapi sini ya Allah macetnya luar biasa. Akhirnya mampir sholat dulu dan seterusnya. Ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat bermuajahah di Masjid Quba yang insya Allah semakin dan senantiasa Allah berkahi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, kita sudah membaca surat Al-Fatihah dan tafsirnya sampai ayat atau sampai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ulasan, ya, tentang kalimat Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, 2 minggu lalu kita sudah membahas kalimat Bismillah, ya. Ketika kita membaca Bismillah, dalam sebuah hadis dikatakan apabila kita mengerjakan sesuatu yang penting, kemudian kita la yubda bi bismillah, ya, tidak diawali dengan bismillah, maka fahuwa abtar, ya, maka akan sia-sia, Lalu apa manfaatnya kita membaca bismillah di dalam setiap kegiatan kita, ya? Apa manfaatnya kita membaca bismillah dalam setiap kegiatan kita? Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, ternyata manfaat kita membaca bismillah baru kita dapatkan manakala ketika kita memaknai bismillah itu dengan betul-betul dengan betul-betul pemaknaan yang dalam, ya. Bismi itu dengan nama, kemudian Allah, ya, dengan nama Allah, ya. Saya akan fokus kepada kata Allah, ya. Minggu kemarin kita sudah bahas kata Allah ini menurut para ulama, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan innahul ismul a'zam li'annahu yusafu bi jami'is sifat, ya. Ketika kita mengucapkan bismillah, ya, kita harus membayangkan bahwasanya Allah itu, kata Allah itu mencakup semua sifat yang Allah punya, ya. Maknanya apa? Ketika kita sedang bekerja, maka ketika kita melakukan sesuatu dengan bismillah, misal kita sedang bekerja, berarti kita yang meyakini bahwasanya Bismir Razzaq, ya, berarti dengan nama Maha Pemberi rizki, ya. Ketika kita sedang kesulitan, ketika kita bismillah, berarti kita meyakini bahwasanya dengan nama Tuhan yang Maha menyelesaikan segala permasalahan. Lagi banyak utang, berusaha untuk membayar, ucapkan bismillah, ya.
Walaupun kita nggak mengucapkan spesifik Ar-Razzaq, Ar-Rahim, kemudian apa lagi? Al-Ghaffar, ya, Al-Ghafur, ya. Kita nggak mengucapkan secara spesifik, kita hanya Bismillah, tapi maknanya Allah itu mencakup 99 nama yang Allah punya. Bahkan kemarin Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi itu mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki khamsata alaf ism, 5.000 nama. Ya, kalau kita ketahui Allah hanya punya 99 nama dan sifat. Nah, ternyata kalau Imam Ar-Razi itu mengatakan ada khamsata alaf, ada 5.000 nama. Di mana saja tuh kok bisa Imam Ar-Razi mengatakan demikian? Ya, kata beliau apa? 1.000 di dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian 1.000 lagi ada di Taurat, 1.000 lagi ada di Injil, 1.000 lagi ada di Zabur, ya, dan 1.000 lagi ada di Lauhil Mahfuz, ya. Nah, ini menurut Imam Ar-Razi, ya. Ya. Maka ketika kita mengucapkan Bismillah, kita baru betul-betul mendapatkan manfaatnya, kita betul-betul merasakan manfaatnya ketika kita betul-betul menghayati, ketika kita mengucapkan Bismillah dengan nama Tuhan yang menguasai alam ini, yang menguasai segala sesuatu, yang menyelesaikan segala permasalahan hidup kita. Nah, kita harus merasakan demikian. Nah, baru kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul Tuhan semesta alam. Kemudian kita kemarin juga melanjutkan ke Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim ini kurang lebih kalau di bahasa Indonesia itu mirip-mirip ya artinya, ya, pengasih dan penyayang, ya. Maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ini mungkin kita juga sudah masyhur, ya. Ya, dalam kitab ini tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Abu Ali Al-Farisi mengatakan Ar-Rahman ismu amin jami'i anwa'ir rahmah yakhtassu bihillah, ya. Ar-Rahman itu sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk semua manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengasihi semua manusia. Ismun am, umum, semua manusia, mau yang kafir, yang muslim, yang baik, yang gak baik, yang sehat, yang sakit, semuanya Allah kasih, ya. Ya. Kemudian Ar-Rahim innama huwa min jihatil mu'minin, ya. Sementara sayang, ya, sayangnya Allah itu hanya untuk orang beriman. Beda nggak Bapak dan Ibu kalau orang ngasih sesuatu itu dengan sayang sama tanpa sayang, ya. Beda nggak kira-kira? Beda ya, kalau orang ngasih, ya, itu ya, tanpa sayang kan gitu ya, caranya aja udah macam-macam tuh kalau nggak sayang. Yang dilempar lah, yang di apa, bagi-bagi lempar gitu ya, atau apa, ya. Entah itu caranya atau dari mana asalnya, ya kan? Kalau orang ngasih tanpa sayang nggak peduli dia dapat dari mana, ya kan? Nanti berakibat apa, ya kan? Kalau orang ngasih sembarangan gitu, ya. Tapi ini Allah, ya. Tapi Allah ngasih aja. Tapi kalau orang beriman itu pakai sayang, Pak, Bapak saya Ibu sekalian, ya. Allah ngasih kita rizki itu walaupun alhamdulillah gitu ya, nggak bilang kurang ya, kita kan alhamdulillah ya. Kalau kurang itu kayak gimana gitu ya. Walaupun jumlahnya itu mungkin belum menutupi semua kebutuhan kita, bagi kita ya, kebutuhan bagi kita ya, bagi Allah kan segitu itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Cuman kita aja mungkin yang ngaturnya kurang tepat, ya. Allah kasih dengan penuh rasa kasih sayang untuk orang yang beriman. Ini rizki dari yang halal dan seterusnya, ya. Ya, untuk orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, ya, hanya untuk orang beriman itu kasih sayang Allah itu hanya untuk orang-orang beriman. Nah. Makanya
Ibnul Mubarak mengatakan Ar-Rahman itu maknanya adalah idza sa'ala a'ta. Ar-Rahman itu kasihnya Allah itu kalau kita meminta, orang-orang semua orang minta, mau kafir mau tadi ya, semuanya minta, mau muslim, mau orang baik, mau orang enggak baik, minta itu Allah kasih. Sementara Ar-Rahim idza lam yas'al yaghdab wa hadza kama jaa fil hadits alladzi rawahu Tirmidzi, ya. Man lam yas'al, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdabu ilaih, yaghdabu alaih. Orang beriman kalau nggak minta sama Allah, Allah marah, kecewa Allah. Kenapa kok gitu? Orang lain minta terus Allah kasih, tapi orang beriman kok malah Allah marah nggak minta? Ya iya. Ya. Allah itu senang sekali ketika hambanya itu datang meminta, berarti hambanya memang betul-betul butuh kepadanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah itu ngasih itu dengan kasih sayang untuk orang yang beriman, bukan hanya sekedar ngasih. Yang ketiga, sombong banget ketika kita, berarti hambaku ini nggak butuh sama saya, padahal saya udah sayang banget ya sama hamba saya. Ya, makanya dalam hadis, man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Barang siapa tidak meminta kepada Allah maka Allah akan marah. Ya, kayak kalau kita nggak minta sama Allah, ya, misal ditutup pintu permohonan kita, ya selesai ya kita ya. Mohon kepada siapa lagi kita? Ya itu ya seputar ayat Bismillah. Nah, para ulama ada yang mengatakan Bismillah ini bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan Bismillah ini bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ya. Terkait dengan perbedaan pendapat, ya, kita boleh memilih yang mana yang akan kita ikuti. Nah, ulama yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah, maka dia seringkali menjaharkan, ya, istilahnya ya, mengeraskan suaranya ketika baca Bismillah. Kalau yang tidak, ya biasanya suaranya sir, ya, suaranya kelirih Bismillahnya. Ala kulli hal dua-duanya mempunyai dalil yang jelas, ya, yang sahih. Boleh diikuti dua-duanya. Jadi kalau kita sholat di tempat yang Bismillahnya itu nggak kenceng, Pak, Bu, jangan dimarahin, ya, karena itu ada dalilnya. Anas bin Malik itu mengatakan bahwasanya saya itu sholat di belakang Nabi itu nggak pakai Bismillah Al-Fatihahnya. Itu kata Anas bin Malik. Kata Ibnu Abbas, oh, saya itu kalau sholat di belakang Nabi itu pakai Bismillah. Ya, jadi ada momen di mana Nabi itu Bismillahnya kenceng, ada momen di mana Nabi itu Bismillahnya sir. Ya, dan dua-duanya yang meriwayatkan sahabat Nabi. Insya Allah sahih, insya Allah, ya, insya Allah sahih. Baik. Selanjutnya kita akan bahas ayat yang selanjutnya, ayat kedua, yaitu yaitu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ya. Ma makna alhamdu? Alhamdulillah. Apa maknanya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Di dalam hadis, ya, dikatakan ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala merespon dengan mengatakan apa? Syakaroni abdi, ya, hambaku telah bersyukur kepadaku. Ya. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Artinya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu khusyuk, kita perlu betul-betul mendalami maknanya, karena menurut para ulama, ketika kita membaca surat Al-Fatihah sebenarnya kita itu sedang berdialog sama Allah. Nah, kalau ya ini saya ulang-ulang, ya. Allahu Akbar, terus kita bacaannya kenceng gitu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim amin gitu, ya.
Ini nggak sopan gitu sama Allah. Ya, bukan nggak sopan lagi. Apa ya? Gimana? Ya. Kira-kira kalau ada orang ngobrol sama kita, wes ngono, pokoknya ngono. Kira-kira kita kesel nggak tuh? Kayak gitu tuh. Ya. Padahal ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu kita sedang berdialog sama Allah. Ya. Makanya perlu penghayatan, betul-betul pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya. Betul-betul kita merasakan kita ini sedang berdialog dengan Allah. Kata ulama, alhamdulillah maknanya adalah asyukru lillah khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunihi. Ya. Alhamdulillah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa ada rasa syukur kepada sesembahan selain Allah. Artinya ya, kalau orang bersyukur kepada Allah, sudah pasti dia nggak syirik harusnya. Kalau dia syirik atau mempunyai sesembahan selain Allah, maknanya dia apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika mengatakan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita harus yakin bahwasanya yang memberi kita rizki, yang memberi kita nikmat itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam lanjutannya, waduna kulli ma bara'a min khalqihi bima an'ama ala ibadihi minan ni'amil lati la yuhsihal adad wala yuhitu bi'adadiha ghairu ahad. Ya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberi rizki kepada kita, bukan orang yang ketika kita bekerja sama dia, bukan dia yang beri rizki kita, tapi Allah yang beri rizki kita. Ya. Kita berterima kasih sama orang yang memberi kita itu boleh, ya, harus, karena itu bagian dari muamalah yang baik, hubungan yang baik dengan orang, ya. Tapi keyakinan kita bahwasanya pemberi rizki itu Allah Subhanahu wa taala itu tetap nomor satu. Karena kalau keyakinan kita bahwasanya pemberi nikmat itu bukan selain Allah, selain Allah maksud saya, ya, selain Allah itu dapat memberi rizki pada kita, maka nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan tergeser. Kalau kita yakin bahwasanya kalau kita nggak kerja di sini nggak mungkin saya dapat duit. Ada nggak pikiran begitu? Aduh, ya, akhirnya Allah tergeser. Yang tadinya yakin bahwasanya Allah yang ngasih saya rizki, ya, tapi kemudian dites sama yang ngasih kerjaan, ya, terus ini gajinya dipotong, itu langsung ngeluh, ya, langsung merasa bahwasanya, aduh, kayaknya rizki saya berkurang nih, ya. Padahal Allah yang maha pemberi rizki harusnya yakin bahwasanya nanti Allah kasih gantinya. Kalau kita sudah menggeser keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki itu, udah kita geser menjadi kalau saya nggak bekerja di situ, saya nggak akan dapat rizki, itu kita nanti akan mengikuti setiap apa yang dimau orang yang ngasih kita uang tadi itu, atau apa yang dikasih barang oleh orang itu, ya. Akhirnya kita ngikut aja. Orang itu merintah kita sesuatu yang dimurkai Allah, kita ikut karena kita takut kehilangan rizki, betul nggak? Ya, karena kita udah takut kehilangan rizki dari orang itu. Padahal seandainya kita tinggalkan pekerjaan itu yang ternyata di dalamnya mungkin entah itu ada ribanya, entah itu ada yang melanggar syariat Allah, gitu ya, kita tinggalkan, kemudian kita yakin Allah yang ngasih rizki, Allah jamin Allah akan penuhi rizki kita selama kita mau berusaha, ya. Makanya makna alhamdulillah itu harus begitu, ya. Jangan hanya alhamdulillah gajinya turun gitu, ya, alhamdulillah, ya. Jangan hanya, tapi yakin alhamdulillah ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan saya, tapi rizki Allah itu lebih luas daripada apa yang saya dapatkan dari gaji saya. Nah, itu harus kita depankan. Ya, itu makna ada asyukru lillahi khalisan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya, ya, setulus-tulusnya, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Ali bin Zaid
ya, bin Jad'an an Yusuf berkata bahwasanya kalimatun ahabbahallahu ta'ala li nafsihi wa radiha li nafsihi wa ahabba antuqal adalah apa? Alhamdulillah kalimatus syukur. Wa idza qala al-'abdul hamdulillah, Allah berkata syakaroni abdi. Kata Ali bin Zaid mengatakan bahwasanya apa? Kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat alhamdulillah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka Allah tadi berdialog dengan kita. Syakaroni abdi, hambaku telah bersyukur kepadaku. Masya Allah, enak banget ya ketika kita bisa berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian dalam hadis lain dikatakan an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhaludz dzikr la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Ya, kemudian sebaik-baik doa, Pak, adalah alhamdulillah. Makanya kalau kita doa apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, betul ya? Ya. Dan itu memang yang dicintai Allah, itu yang paling dicintai Allah. Afdalu doa yang paling afdol, yang paling utama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang banyak, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ma makna Rabb? Apa maknanya Rabb? Ya. Rabb apa, Pak? Sesembahan. Rabb ya, ada yang mengatakan sesembahan, ada yang mengatakan Tuhan. Kalau dalam bahasa Robba ya Rubbu itu adalah pembimbing, pembina ya. Makanya kalau pembimbing itu disebut murabbi, itu asal katanya dari Robba ya Rubbu. Tapi bukan, jangan disamakan dengan makna ketuhanan ya. Pembimbing, Allah membimbing kita tuh beda dengan guru kita membimbing ya. Allah itu membimbing kita itu beda dengan bahkan orang tua kita membimbing ya. Nah, di dalam dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa? Ar-Rabb itu la yasta'milur Rabb li ghairillah. Tidak ada yang menggunakan kata Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada yang pantas menggunakan kata Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qila innahul ismul a'zam. Ada yang mengatakan juga bahwasanya Ar-Rabb itu termasuk apa? Ismul a'zam, nama Allah yang mulia juga. Ya. Karena tidak ada Tuhan yang sesembahan yang lain ya. Ya pertama nggak ada Tuhan selain Allah, kedua kayaknya nggak ada ya Tuhan-Tuhan agama lain juga yang pakainya Rabb, itu nggak ada ya. Nah, satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu memang hanya Allah yang layak satu-satunya untuk disembah. Kemudian al-alamin, Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ma makna al-alamin? Al-Hafidz Ibnu Asakir mengatakan bahwasanya qala khalaqallahu sab'ata asyar alaf alam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 17 alam. Saya juga baru tahu ya setelah baca. Mengulang-ulang ini ternyata Masya Allah ya. Ada 17 alam. Kita ini alam keberapa nih kira-kira nih? Ya. Sab'ata asyar alaf alam. Ahlus samawati wa ahlul ard alamun wahid. Ternyata penduduk langit dan penduduk bumi itu hanya tinggal di satu alam. Menurut Ibnu Asakir. Wasairi dzalika la ya'lamuhu illallah. Sisanya yang 16 berarti ya, itu hanya Allah yang tahu. Ternyata kita hidup satu alam dengan penduduk langit, Masya Allah. Dapat dari mana ya Ibnu Asakir?
Kemudian qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Hisham bin Khalid haddatsana Al-Walid bin Muslim qala al-alamina alfu ummah fasittu mi'atin fil bahri wa arba'u mi'atin fil barri, ya. Al-alamin alfu ummah, ya. Maksudnya apa? Alam ini ada 1000. Di dalam alam ini ada 1000 umat. Alfu ummah, ada 1000 ummah. Umat manusia, umat jin, umat hewan, umat itu ya. Banyak ya. Itu kan umat juga ya. Cuman kita nggak bisa ngobrol aja sama mereka, ya. Kemudian apa? Fasittu mi'ati fil bahri. Ada 600 di laut. Wah, ini luar biasa ya. Ibnu Abi Hatim ini bisa 600 di laut. Wa arba'u mi'atin fil barri. Sementara 400 ummah yang sisanya ada di darat. Termasuk manusia, ya. Kemudian ditutup dengan qala Az-Zujaj al-alam. Maksud alam adalah kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah. Qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan wa hadza huwa sahih. Imam Az-Zujaj mengatakan makna al-alam adalah semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, maknanya apa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai urusan kita yang ada di bumi dan di akhirat. Tuhan yang menguasai semua makhluk yang ada di bumi dan di akhirat. Ya. Kita perlu betul-betul memaknai makna alhamdulillah tadi itu. Ya. Kemudian masih ada waktunya? Masih ada. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah kita bahas di Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sedikit mengulang, Imam Qurtubi mengatakan innama wasafa nafsahu birrahmanir rahim ba'da qaulihi rabbil alamin liyakunu min babi qarnit targhib ba'da tarhib kama qala ta'ala nabi ibadi anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ya. Makna Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali Ar-Rahmanir Rahim setelah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan motivasi, penyegaran kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut Rabbul Alamin. Maknanya apa tadi? Allah Subhanahu wa taala penguasa di bumi, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, kalau bahasa akhirat itu kan ngeri ya, kita nggak kebayang bagaimana nanti kita di akhirat. Tapi jangan takut, ya, jangan takut dengan akhirat. Kenapa? Karena Allah itu adalah apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jangan kemudian kita down, ya. Kadang-kadang kita kalau bahas neraka, bahas akhirat itu bawaannya, wis aku gak usah kerja, gak usah ngopo-ngopo, ibadah aja. Lah orang mati nggak ada yang tahu kapan, ya. Ngibadah aja yang banyak biar masuk surga, pasti masuk surga gitu. Padahal belum tentu juga, ya. Kata Rasulullah kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya. Farrabbu fihi tarhib warrahmanur rahim targhib. Ar-Rabb itu apa namanya tadi ya, untuk mengingatkan kita tentang dunia dan akhirat. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim untuk memotivasi kita. Tenang, kita Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan kita apa yang kita butuhkan. Allah tetap menyayangi kita. Kemudian Maliki Yaumiddin. Malik ini ma'khudun minal muluk, ya. Malik ini maknanya adalah muluk. Muluk itu apa? Bukan muluk dalam bahasa Indonesia, ya. Muluk itu jamak dari
Apa Pak? Malik ya. Apa? Raja-raja. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Penguasa dari raja-raja. Penguasa dari raja-raja. Wa takhsisul muluk biyaumiddin la yanfihi amman adahu li'annahu qad taqaddamal ikhbar bi annahu rabbul alamin wa dzalika ammun fid dunya wal akhirah wa inna ma udifa ila yaumiddin li'annahu la yadda'i ahadun hunaka syai'an wa la yatakallamu ahadun illa biidni. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala disanding Malik? Kenapa Malik itu disandingkan dengan Yaumiddin? Ma makna ad-din? Apa artinya ad-din? Ad-din adalah wadin al-jaza wal hisab. Al-jaza apa? Pembalasan, dan al-hisab apa? Perhitungan. Al-jaza wal hisab. Ya. Kenapa Allah itu raja dari segala raja yang ada di bumi dan di langit. Misalnya kalau di langit ada raja juga ya. Ya, Allah itu penguasa langit dan bumi, ya. Kenapa disandingkan dengan Yaumiddin? Ya. Kenapa disandingkan Yaumiddin? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala penguasa, ya. Setelah tadi disebutkan Rabbul Alamin, Allah itu penguasa langit dan bumi, dan Allah itu juga apa? Penguasa hari pembalasan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ya. Wa inna ma udifa ila yaumiddin li'annahu la yadai ahadun hunaka syai'an wa la yatakallamu ahadun illa biidznillah. Ya. Nanti di akhirat itu ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha adil, ya. Ya. Jangan dikira, kan banyak orang mengira ya, hari ini kita di dunia itu raja-raja, ya. Ada yang bisa melukai orang tidak kena delik, ya. Sekarang kan lagi rame ya. Lagi rame ya. Ada yang menzolimi orang di dunia, dia masih bisa nyogok apa? Petugas misalnya ya. Masih bisa. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ini menekankan bahwasanya nanti di akhirat itu nggak ada yang bisa disogok, nggak ada orang dalam yang bisa disogok, ya. Ya, Malik Yaumiddin, ya. Allah itu penguasa langit dan penguasa bumi dan akhirat, dunia dan akhirat, ya. Ya. Di dunia nanti dicatat semua amal kita, kemudian nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban, yaumul jaza wal hisab. Percuma, jadi nanti ketika di akhirat itu ada orang-orang yang rugi. Jadi kata Rasulullah apa? Siapakah nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang bangkrut itu? Ya, orang yang bangkrut adalah au kama qala Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang dia banyak ibadah di dunia, sholatnya Masya Allah, puasanya Allahu Akbar, sodakohnya luar biasa, tapi nanti amal ibadahnya di akhirat itu habis karena dia suka menyakiti hati orang lain, suka menzolimi orang lain, ya, suka ngejahatin orang lain. Nanti di akhirat ada orang yang kalau lihat dari jauh itu Masya Allah amalannya tuh ya kelihatan gitu. Tapi ada datang satu orang ngadu kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang dia ini ibadahnya Masya Allah gitu. Tapi mulutnya itu ya Allah, pedesnya ya Allah gitu. Ya. Saya itu sakit hati ya Allah. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau ada yang nyakitin kita dari mulutnya itu tenang, nanti kita bisa ambil pahalanya di akhirat, ya. Iya. Maka apa yang Allah lakukan? Allah pindahkan sebagian amalnya untuk orang yang disakiti tadi, kemudian orang yang disakiti tadi dosa-dosa dipindahkan ke orang yang suka menyakiti, ya, dari mulut tadi. Datang lagi orang, ya Allah, orang ini emang
ibadahnya Masya Allah, tapi jahilnya itu loh Masya Allah gitu, tangannya itu loh, tangan itu kan banyak ya, kekuasaannya, ya Allah, waktu dia berkuasa itu ya Allah gitu ya, zolim, saya itu pernah dizolimin ya Allah. Nah, diambil pahalanya, dipindahin lagi, sampai akhirnya yang tadinya dikenal sebagai abid, ahlul ibadah, ahlul jannah, naudzubillah menjadi ahli nar ya, ahli neraka ya. Jadi fokus kita itu jangan hanya banyak ibadah Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya, maksudnya jangan hanya banyak puasa, jangan hanya banyak sholat, jangan hanya banyak zakat, jangan banyak sedekah, tapi muamalah kita dengan yang lain, hubungan kita dengan sesama manusia wajib kita jaga. Nah, kalau kita punya kekuasaan, pastikan kekuasaan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Pastikan tidak ada yang terzolimi dari kekuasaan kita. Ya, kalau kita punya pegawai, nah di sini ya, kalau ada Bapak dan Ibu yang jadi pengusaha gitu ya, maka pastikan setiap pegawai kita terpenuhi hak-haknya. Nah, wah sudah isya ya. Ini juga nasihat buat saya sendiri, kebetulan kerja di perusahaan itu rasanya begitu ya, takut kalau seandainya nanti waktunya dihisap, dihitung sama Allah, ternyata amal saya yang selama ini dikerjakan itu nggak layak untuk kita pegang, tapi layak untuk dibagi-bagi. Sedih banget ya, kalau kita bagi-bagi di dunia masih inilah, tapi kalau amal kita dibagi-bagi di akhirat, naudzubillah min dzalik, kita nggak mungkin lagi berbuat amal ya. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah sudah isya, kita sampai di Maliki Yaumiddin, insyaallah next pertemuan selanjutnya kita akan masuk di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, menyindir, tidak sopan. Itu semua dari saya. Kalau ada kebaikan yang bisa diambil manfaatnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.